Ya, tapi kalau datar aja juga kan kurang dinamikanya. Iya. Seperti kehidupan ini kalau tidak ada dinamika susah. Waduh. Istilahnya kurang problem. Kurang treble. Dibasin aja. Trouble-nya terlalu sedikit. Kalau di DAW itu beruntungnya anak-anak yang terlahir dengan digital. Ya, langsung ngerti ke Ya, situ karena ya. kan anak-anak yang terlahir dengan digital dia punya USB port. Jadi transfer ilmunya cepet. Ya. Nggak usah diajarin, langsung. Pakai amplinya kabinet, misalnya 8 kali 10 inch gitu ya. Tapi mainnya nyender di depan kabinetnya. Deng 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 deng. Gua kurang kenceng nih, kencengin lagi. Di stage itu ampli bass yang seperti itu pasti dibesar-besarkan gitu EQ-nya yang untuk low frekuensi. Ya. Maksudnya supaya berasa gitu. Supaya gini enak gitu. Tapi kita di tempat jauh, aduh gitu loh. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosuayan dari Pro Media Inovatif Solution Channel, your trusted pro audio partner. Masih dalam segmen Berani Belajar Audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Sweet, 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 sweet. Dan masih bersama dengan saya, the one and only selalu, Raja Terakhir. Bukan dari Sunda Empire, tapi dari Sunda Plafon. Oh, enggak juga. Nah, dari kerajaan Panci saya. Langsung aja, Pak. Oke, masih bersama dengan saya Kabayan, seorang stand mic komedian yang menyamar menjadi seorang audio pengajar, audio engineer. Selamat sore Pak David Glenn. Selamat siang. Siang ini. jangan bohong kalau mantis. Nggak boleh, harus jujur. Aduh, gimana sih, ditunggu-tunggu ini baru nongol juga ini akhirnya. Ya, setelah perjuangan ya. Betul. Emang New York kesini agak jauh. Kelihatan kan mukanya kan? Kita masih jet, apa namanya? Lag. Iya, jet lag karena dia dari New York, Karto Hadiningrat gitu. Betul banget. Kita lanjut lagi, kita masih dalam segmen yang dulu kita bicara tentang dynamic processor. Yes. Nah, kita mau lanjut di part 2-nya karena kemarin kita sampai di apa itu threshold, apa itu expander. Ya. Karena itu penting banget ya Pak David ya. Ya. Batasin atas dan batasin bawah gitu ya. Ya. Coba direview lagi kita pembahasan kita. Jadi kalau kita bicara dynamic sebenarnya ada 4 besar ya. Sebenarnya sih ada 5 besar. Cuman anggaplah 4 dulu. Nanti yang 5 bonus. Apa itu? 1 gate. Gate. 2 limiter. 3 expander. 4 kompresor. 4 kompresor. 5 multiband kompresor. 5 multiband kompresor. Oke. Kalau di broadcast sudah pasti mereka menggunakan multiband kompresor. Nggak mungkin nggak. Apa bedanya antara kompresor doang dengan multiband tadi ya? Multiband. Ya, berarti kan bandwidthnya banyak. Oke. Band itu kan sebenarnya pendeknya dari bandwidth. Bandwidth itu adalah F2 per F1 sama dengan 2 pangkat N. Ya, jadi bukan band musik lah ya. Sebenarnya band musik itu juga dari bandwidth karena jadi akar katanya pun juga dari bandwidth. Karena band itu bandwidth itu adalah dari frekuensi tertentu ke frekuensi tertentu kan. Ya. Gitu. Sebuah band itu pasti ada frekuensi rendahnya dan frekuensi tingginya. Ya. Gitu loh. Sebuah band. Ya. Jadi maksudnya dulunya mungkin orang audio yang bikin bahwa ini kalau begini bandwidthnya harus dari 20 Hz sampai 20 kHz. Barulah band itu bisa ditangkap lalu dimasukkan ke sebuah alat yang namanya mixer untuk mencampur instrumen-instrumen itu. Oke. Misalnya sebuah band itu ada drum akustik ya kan biasanya pakai 8 minimal mikrofonnya. Oke. 8 mikrofon itu kan mesti masuk ke channel 1 sampai 8 misalnya gitu. Ya. Channel berikutnya misalnya bass. Channel berikutnya dan sebagainya itu semua misalnya jadi berapa channel itu yang kita mix kan gitu. Dan itu kan bandwidthnya kan dari 20 Hz sampai 20 kHz sebenarnya. Ya. Makanya disebutnya band. Wow. Jadi ternyata akar kata band itu sendiri pun bandwidth itu penting. Kita perlu mengerti bandwidth sebelum kita mengerti yang lain sebenarnya. Kenapa?
sampai sepenting itu? Karena orang suka Bandwidth. balik-balik antara bandwidth dengan frequency range. Itu dulu tuh. Itu dua hal yang Itu binatang yang berbeda itu ya? binatangnya sama tapi satuannya beda. Ya, karena frekuensi hertz, Kalau Bandwidth? bandwidth oktav oktav. Oke. gitu. Kalau oktav itu apa? Misalnya dari 100 sampai 200 itu kita sebut satu oktav. Ya, Maksudnya di sini 100 Hz ya. ya, Bukan 100 kilogram atau gimana gitu maksud saya. ya. Oke. Iya dong. Iya dong. Kan bisa juga ada orang ngomong 100 apa? 100 dB gitu misalnya. Nah, itu yang paling penting. Membedakan dB dengan hertz dengan second, dengan detik. Ya, Sebenarnya dengan oktav gitu ya. Sebenarnya satuan-satuan itu aja di dalam dunia audio itu yang perlu kita ketahui gitu. Kalau udah sampai derajat gitu, kita ngomong phase gitu ya. ya. Itu sebenarnya udah buat saya itu terlalu tinggi gitu. Nggak pernah ada orang ngomong, aduh ini kayaknya yang satu out of phase 5 derajat gitu. Aduh, itu gimana sih? Saya nggak ngerti. Hanya alat yang bisa tahu seperti itu. Tapi apakah penting atau enggak itu juga saya nggak tahu. Nah, kenapa tadi oktav itu menjadi satuan dari bandwidth? Apa itu oktav? Ya, makanya yang tadi frekuensi tinggi dibagi frekuensi rendah sama dengan 2 pangkat N. Frekuensi itu tinggi dibagi frekuensi rendah sama dengan 2 pangkat N. Itu yang kita bahas Itu waktu awal dulu ya betul, itu ya. awal sekali. Ya. Udah lama sekali, jadi kalau belum ditonton. Balik lagi dulu nonton tentang equalizer. Kenapa muncul Betul. 20 Hz, lalu 31, gitu. lalu kenapa munculnya Itu penting, ya? makanya Ya. semuanya udah sampai sini kembali lagi ke basic. Ya. Udah sampai sini kembali lagi. Jangan terubuh gubrak gitu, jauh sekali mau baliknya gitu. Iya, iya. Jadi, Oke, saya balikin lagi. Berarti tadi beda antara kompresor dan multiband kompresor. Iya. Yang membedakan adalah kalau multiband kompresor itu yang kita kompres itu bisa beberapa bandwidth. oke. Misalnya bandwidthnya dari 20 Hz sampai 200 itu kita punya kompresor sendiri. Nanti dari 200 sampai 2000 punya kompresor sendiri. Dari 2000 sampai 20.000 misalnya punya kompresor sendiri. Berarti kita punya 3 band. Kita sebut multiband. Oke. Oh, jadi Jadi- akar katanya multiband itu ya. Itu karena kan kalau satu kan single atau solo Ya. satu gitu. Kalau dua kan stereo kompresor gitu. Ya. Kalau 3 kan nggak mungkin kita trio kompresor kan nggak enak gitu. Disebutlah Multi, multiband gitu. karena di atas 2 Iya, gitu ya. gitu. Oke. Tapi itu mungkin nanti ya, Ya. gitu. Sekarang akarnya dulu yang disebut apa perbedaannya kompresor dengan limiter, saya ulang ya. Ya. Nggak apa-apa ya. Iya dong, harus dong. Basic nih. Ya limiter aja dulu kita ngomongin. Limiter adalah audio signal processor yang sekali lagi saya ulang bahwa itu adalah bagian dari dynamic ya. Tolong diingat, dynamic itu 4 besar yang tadi itu. Kalau kita ngomong dynamic, bukan berarti dynamic itu harus kompresor. Kan gitu kan. Bisa saja dynamicnya itu berupa gate. Gate, iya. Bisa aja expander, bisa gitu loh. Tapi tetap orang menyebutnya kan semuanya itu di bawah keluarganya si Dyn ini. Ya. Karena disingkatnya biasanya DYN. Dynamic. Ya, Processor, gitu. ya. Nah, sekali lagi juga kalau kita belum mengerti dynamic range, kayaknya agak mustahil kita mengerti dynamic processor. Karena dynamic processor itu adalah sebuah alat yang memproses dynamic range. Cuman kan panjang sekali kalau kita ngomongnya begitu, kan Ya. orang nyebutnya dynamic aja. Tapi Tapi sebenarnya itu dynamic range processor, ya. alat untuk memproses dynamic range kan gitu. Oke. Nah, yang disebut dynamic range itu apa? Yang kemarin saya udah demo kan, Ya. gitu. Ada suara paling pelan sampai suara paling keras. Itu mereka seberapa besar melonjak-lonjaknya gitu ya. Ya. Kan gitu. Kalau lurus ya terus berarti dynamic range-nya nggak ada gitu. Kalau plus 3 minus 3 gitu berarti dynamic range-nya 6 dB. Oke. Kan gitu. Kalau ke atasnya sampai plus 6 gitu misalnya, bawahnya 0 misalnya. Berarti ya 6 dB juga. Makanya diperlukanlah dynamic processor itu untuk mengelola dinamika yang terjadi gitu ya. Jadi apakah kita mau bikin dia lebar seperti film horor yang saya bilang gitu, atau kita mau bikin
aslinya lebar tapi terus kita sempitkan gitu ya. Misalnya talk show kan ngomong doang gitu ya. Datar aja gitu ya, nggak ada jang gitu. Jangan terlalu begitu. Ya. Ya tapi kalau datar aja juga kan kurang dinamikanya. Iya. Seperti kehidupan ini kalau tidak ada dinamika susah. Waduh. Bosen. Kurang micin, Bos. Yeah. Gitu istilahnya gitu Istilahnya kurang problem. Kurang treble. Dibasin aja. Trouble-nya terlalu sedikit. Harus di flatin aja minimal trouble-nya. Flatin aja gitu ya. Ya, jangan ngomong treble. Salah. Trouble ya. Trouble meet. Ini pentingnya basic ya netizen ya se-Indonesia Raya. Jadi memang supaya ketika kita melakukan tweaking terhadap processing itu ya di kompresor lah, entah mau gate lah, entah apa gitu. Dasarnya kita tahu gitu ya. Selalu begitu. Seperti kita mengisi air di gelas, sama saja seperti kita mengisi otak kita. Kalau memang sudah penuh, tolong dibikin flat lagi. Ya. Tolong ditumpahin dulu ke orang lain karena ini nggak akan habis. Supaya kita bisa diisi lagi. Gitu kan. Jadi jangan pelit sama ilmu. Ilmu yang benar loh ya. Iya, makanya kita eksploitasi semaksimal mungkin Raja Terakhir. Setiap kali ketemu kita per santannya sampai habis. Tujuannya apa? Supaya keluar santannya lagi gitu. Karena kalau nggak belajar lagi nanti. Tapi saya nggak bisa habis. Oh iya. Itulah kenapa kita belajarnya dari Raja Terakhir gitu. King of the King. External hard disk saya bisa sampai tak hingga. Di atasnya tera. Iya dong. Apa coba di atasnya tera? Ya, pokoknya itu paling yang mempengaruhi cuma faktor U gitu ya. Bukan usia tapi uang. Ya. Dan undang-undang. Undang-undang istri. Gue ingetin lagi itu. Kemarin kita masih ada perbedaan yang rada tipis ya, sensitif banget tentang antara expander dan gate. Betul. Itu hati-hati banget nih. Yeah. Kita ulang lagi nih Pak David, perbedaan yang supaya netizen gampang secara bahasa lihat awam. Gambar paling gampang. Nah, ini kompresor, ini gate. Gimana lihat gambarnya? Yang ini gate ya? Ya. Ini mesti minta bantuan ini. Iya, nggak apa-apa. Gue juga kelihatan gitu. Oh, coba. Apa? Mau apa? Ya, mesti ada audionya dulu kan? Ya, ini kita lagi nggak konekin ini soalnya. Tapi intinya bahasa awam yang mudah dipahami untuk membedakan what is the difference between expander dan gate. Ini gate ya? Ya. Thresholdnya tolong. Thresholdnya, nah ini thresholdnya nah, nih. Kita kalau, lihat pergerakannya kan waktu kita geser ini. Ini kalau tidak ada, nah begini nih. Ini thresholdnya. Oke. Ini kalau kondisinya lurus. Ya, lurus gini. Seperti gini. Ini tidak ada yang akan di gate. Ya. Lewat aja tuh sinyal shoot gitu loh. Ya. Gitu kan? Jadi ketika dia dinaikkan. Nah, ini yang tadinya harusnya lurus gini kan dari 0 dB misalnya. Ya. Terus naik, sekarang dia nunggu dulu. Oke. Dia kesini dulu masih 0, baru dia naik langsung menjadi keras. Ya. Kalau saya bahasanya begitu. Ini bahasanya automatically-nya gini Pak David ya. Jadi ketika kita threshold mainkan dan ini kan terjadi perubahan kan. Ya. Ini langsung berubah nih, gate close, lalu gate open-nya di mana, berapa satuannya, lalu ini ada rilis, lalu ini attack-nya. Ya. Dan ketika kita geser, dia automatically secara linear semua berubah gitu ya. Pasti. Oke. Pasti. Dan ini penting dan bahaya. Bahayanya di mana? Bahayanya kadang-kadang orang suka terlalu besar threshold-nya. Sehingga sinyal-sinyal yang ada di bawah sini semua kan tergate seperti di mute. Oke. Nggak ada bunyinya. Itulah yang sering kita kejadian kayak beb gitu. Ya. Ya itu gara-gara gate, bukan gara-gara limiter. Orang suka kebalik. Kok ini putus-putus sih? Ini thresholdnya limiternya kurang apa tinggi atau kurang rendah? Enggak, itu yang menyebabkan putus-putus itu gate. Oke. Bukan limiter. Nah, saya balikin lagi itu spesifiknya. Jadi gate dan expander tadi. Ya. Pembedanya yang gampang gimana? Kalau gate itu ekstrim seperti itu garisnya. Garisnya ekstrim seperti ini. Jadi nih ya kita rubah ya. Oh, misalnya ya, takikannya ekstrim. Alah, Coba lihat bajunya. di sini aja. Sini? Ya, Oke. Di sini begitu ingat ya, begitu ada sinyal di bawahnya ini,
Oke. Dalam hal ini kan di bawah kurang lebih berapa itu? Minus 60. Kok kelihatan sih? Ya kita kan usianya beda, generasinya beda. Aduh. Oh iya. Gimana sih? Tapi bukan minus 60 itu. Nah, kalau itu dari baru sininya minus 60. 60. Nah, ini persisnya segitu. Iya dong, Kira-kira. harus persis. Ya. Udah? Dah. Berarti kalau ada sinyal di bawah minus 60, dia akan di mute ya. Ya. Sampai dia sampai ke sini. Ini minus 60 juga Iya, nih. Ya, kebetulan. deket. Ya, Nah, oke. Dia langsung, jadi dia yang harusnya naik gitu kan. Heeh. Dari pelan ke kerasnya kan naiknya set gitu kan. Ya. Ini enggak, dia dur gitu. Tiba-tiba menjadi keras kalau buat saya bahasanya gitu. Oke. Gitu. Itu Jujur aja sebenarnya ini adalah lanjutan dari kalau kita mengerti complex wave. Complex wave. Setelah kita oke. Balik ya. Ya. Supaya nggak penasaran nih. Oke, teman-teman, mana kamera saya? Nah, supaya nggak pinisirin. Oke. Ya. Hah? Aspirin. Gini. Makanya orang belajar ya, jangan tiba-tiba menjadi S1 gitu, nggak mungkin gitu loh. Mas pasti dari apa Kurikulumnya PAUD, ada. dari Ya, PAUD PAUD dulu, dulu. dari ini gitu loh. Jadi kalau kita mau mengerti ini dengan benar gitu ya, yang lalu bisa kita kembangkan sendiri. Yang awal itu kita mesti mengerti yang namanya sine wave atau dalam Sine wave. Yes. Ya. Sine wave itu penting sekali. Karena dari situ kita bisa tahu panjang gelombang, kita bisa tahu amplitudo, kita bisa tahu frekuensi, kita bisa tahu banyak yang bisa kita ketahui dari situ. Sampai fase Ya. atau fasa, kita bisa tahu dari gambar sine wave. Karena sebenarnya bunyi sine wave itu tidak pernah ada. Kalau sudah berbunyi itu dia tidak mungkin sine wave. Sebegitu penting seperti apakah sine Sampai wave? dibikin t-shirt, Gelombang sinus gitu. sampai dibikin t-shirt. Karena Iya, pentingnya. saking pentingnya. Iya. Sepenting apa? Ya begitu, kalau kita tidak mengerti sine wave, kita tidak mungkin mengerti complex wave. Oke. Jadi urutannya sine wave dulu. Iya, yang sine aja dia nggak ngerti gimana yang Apalagi kompleks. yang kompleks, kan. gitu Iya. loh, gitu loh. Benar itu, bahasanya gitu benar. Iya. Sine wave dulu, udah ngerti, baru nanti sine wave tambah sine wave yang lain, gitu. Terjadilah Complex complex wave. Ya. Complex wave ini puncak-puncaknya kalau kita satukan dengan yang lain, Ya. ya itu tertinggal di insert gambarnya. Ya, ya. Itu akan terjadilah kurva yang terkenal dengan sebutan envelope time. Oh, itu akar Akarnya munculnya envelope time itu. Ya. Envelope time itu adalah jika puncak-puncak dari complex wave disatukan satu dengan yang lain. Ya. Kalau di DAW itu sudah otomatis begitu kita rekam jadilah gitu. Ya. Gitu udah jadi kayak kumpulan gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita zoom in ya, Ya. supaya jadi gede, zoom in, gede. zoom out. Zoom in dong. Zoom in kan. Kalau kita zoom in, ntar ketahuan dia kompleks. Oke. Gitu. Cacatnya juga kelihatan. Ketahuan. Jadi ibaratnya kalau satu rumah itu namanya rumah. Kalau rumahnya banyak itu namanya perumahan alias kompleks. Nah, Ya. munculnya itu. Bisa begitu ya. Oke. Nah, kalau kita sudah mengerti envelope time, baru kita bisa mengerti bahwa ternyata di dalam envelope time itu ada yang namanya attack, decay, sustain, and release. ADSR. ADSR. Ya. Decay, Attack, decay, sustain, sustain, release. release. Ya. Penting itu. Ya. Penting sekali. Apa bedanya attack dengan release? Apa bedanya decay? Apa bedanya sustain? Karena semuanya urusannya adalah dengan seberapa keras bunyi di waktu tertentu. Seberapa kerasnya bunyi di, Di waktu tertentu. Jadi sumbu yang ini kan ada sumbu tuh begini sama begini bukan? Ya, betul. Yang XY. X yang mana? X yang mendatar, Y yang berdiri Yakin? vertikal. Yakin? Yakin ya? Iya dong. Ini nggak diulang-ulang kan? Enggak dong. XY. Ya. XY kan? Ya. Oke. Yang Y Ya. itu detik. Oke. Satuan waktu. Terserah mau detik mau jam terserah. Ya. Mili detik terserah. Tapi yang Y ini detik. Kok Y yang datar sih? Oh, sorry ini apa? X dong. X. Ya. Yang ini X ya? Ya. Yang Y ini adalah amplitudo. Amplitudo. Ya. dB. Jadi antara dB dengan Waktu. waktu. Iya. Satunya desibel, yang satunya milisecond. Gitu misalnya. Oke. Bagus. Bagus. Itu bahasa yang bagus. Jadi waktu
berjalan gitu, tadi ada suara Ya. diam lagi gitu kan. Ya. Nah itu puncak-puncaknya itu udah berupa kurva kan sebenarnya. Ya. Dalamannya nggak usah dilihat sebenarnya, tinggal puncak-puncaknya aja. Nanti dia ada dua sumbu apa tadi, X. sumbu X tadi itu. Ya. Begitu terjadi kompleks, itu yang atas dengan yang bawah itu akan sama bentuknya. Kalau di DAW itu beruntungnya anak-anak yang terlahir dengan digital. Ya, langsung ngerti ke Ya, situ karena ya. kan anak-anak yang terlahir dengan digital dia punya USB port. Jadi transfer ilmunya cepet. Ya. Nggak usah diajarin, langsung. Ya, DAW itu Digital Audio Workstation gitu ya. Jadi Yes. software itunya. Nah, Pak David, saya mau melompat sebentar nih karena ini isu yang cukup sensitif khususnya di audio engineer juga di musisi. Karena kita lagi bicara tentang sine wave, dan ya, kita X dan Y. Ya. Muncul sinus Betul. lalu saya mau bicara tentang gini, netizen. Kita sering bicara tentang frekuensi dan panjang gelombang. Wavelength. Hubungannya sampai ke situ gitu ya, Ya. wavelength gitu ya. Wavelength Ini atau contoh aplikasinya, Pak. Karena sering nih musisi, pemain bass nih khususnya nih, pakai amplinya kabinet misalnya 8 kali 10 inch gitu ya, tapi mainnya nyender di depan kabinetnya. Deng 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 deng. Gua kurang kenceng nih, kencengin lagi. Deng deng deng. Ah, kurang dapat nih. Deng deng. Nah, Emang ada ya kabinet bass 8 kali 10 itu? wah, 4 kali 10 aja ditumpuk gitu. Ada ya, kayak? Ada yang sampai tinggi gitu. Supaya apa sih? Supaya kenceng pikirannya gitu. Tapi mainnya di deket amplinya. Oke. Nah, Pak David, ini kan hal yang basic nih. Oke. Padahal frekuensi sama dengan seper lambda. Iya. Nah, penjelasan mesti dengernya gimana? Kok dengernya malah deket dengan ampli? Ya karena kalau nggak deket dengan ampli delay. Ya, tapi dia kan nggak denger secara penuh Nggak sebetulnya mungkin. sandwich-nya Ya. kan, gitu. Nggak. Tapi intinya kan gini dulu. Mengapa pemain bass mau dekat dengan amplinya? Kan gitu dulu. Ya. Gitu dulu. Karena kalau dia jauh kan delay. Kalau di musik kan delay sedikit tuh nggak enak. Ya, ya. Jadi kayak dengernya telat dia Telat ya. gitu Oke. lah. Jadi terpaksa dia deket terpaksa gitu. Oke. Ya artinya nggak deket-deket nempel gitu juga kan iya. gitu. Karena kalau nempel terjadi yang disebut proximity effect itu rumus lambda ini jadi tidak berlaku. Oh, gitu ya Oh malah iya, ya. iya. Kalau kita punya earphone yang segede gini, Mm-mm. ya, lalu kita tempelkan di sini, Ya. nggak ada artinya. Di sini harusnya, Iya. jangan di tulang, oke? Iya, iya, iya. Nah, itu nanti kita bahas di konten yang berbeda lagi tentang Roy Sukro yang bisa mengalirkan suara Kenapa dari tulang? kulit Enggak. sampai dengan tulang gitu. Tempelkan di dekat-dekatnya dan dia mengalir melalui kulit ya skin atau melalui tulang yang ada di dalamnya. Jadi kalau dia ditempel di sini, dia bisa menempel. Contoh Enggak. Tulang saya baru datang dari Medan. Iya, karena saya ngomong. Bah, itu tulang gua, Bah. Aduh, nanti kita bahas lagi yang itu gitu ya. Tapi Makanya kalau kita punya in ear, Ya. kan itu benar-benar masuk kan. betul. Dan kalau yang punyanya bagus, kayak punya handphone merek X ini, gitu Ya. ya, itu handphonenya kan beda sama sekarang semua orang nyontoh. Tapi dulu awalnya dia yang bikin Oke. supaya benar-benar zep gitu loh, Close. benar-benar zep masuk Iya. ke dalam. Zep gitu. Jadi noise cancellation-nya Zep pun juga masuk ke dalam. berfungsi. Mengapa? Karena begitu masuk ke dalam, bassnya bertambah. Bener nggak? Karena close ya. Karena proximity, karena menempel dengan gitulah istilahnya gitu, menempel dengan bulu getarnya. Kan Oke. di sini ada Jadi proximity itu bahasa gampangnya gampangnya dekat. dekat. Oke. Ya. Diistilahkan udah menempel antara getaran dengan yang menerima getaran. Oh, oke. Kan gitu, bunyi kan sebenarnya getaran. Ya. Getaran ini diterima oleh yang menerima getaran itu seperti nempel gitu loh. Ya. Kita sebut proximity gitu loh. Oke. Nah, saya balik lagi tadi tuh. Kenapa pemain bass nggak boleh terlalu dekat? Bukan nggak boleh. Sama kabinetnya nih maksudnya. Karena kan ya kadang-kadang dia kan lupa, Iya, Pak David, iya. karena dia Iya, nggak iya. mendengar secara Langsung, satu ya. gelombang penuh Betul, gitu kan. Karena itu penting sekali. Itu penting sekali. Itu sih untuk gampangnya. Yang namanya panjang gelombang atau lambda ataupun wavelength adalah kecepatan bunyi di udara dibagi frekuensi. lambda sama dengan seper F. Lambda sama dengan kecepatan bunyi di udara dibagi frekuensi. Kecepatan bunyi di udara Dibagi dibagi frekuensinya. Ya, oke. Itu kan ngomong panjang gelombang dari bunyi. Oke.
Padahal frekuensi bass atau low itu 20 Hz misalnya. 20 Hz. Misalnya, Betul. misal. Kita ngomong misal yang ekstrim. ya. Kecepatan bunyi di udaranya dulu berapa? Kan tergantung suhu, tergantung Oke, ini. rata-rata deh, misalnya kita tropik. Kalau saya supaya gampang hitungnya, anggaplah 340 meter per detik. 340 40 meter per detik. meter per Jadi detik, angkanya ya. 340. Oke, Gitu. Oke. dibagi 20. Jadilah 17 meter. Oke, sehingga satu gelombang penuh itu seharusnya dengernya 17 meter. Baru Oh. dapat satu gelombang penuh kan? Satu gelombang penuh. Atau one cycle. Satu Oke. putaran. Gitu. Ya. Maka enak banget. Gitu. Tapi begitu kita nggak sampai satu lambda, Kayak kurang penuh kayak suaranya. kok nggak? Emang belum nyampe, Emang gitu. belum nyampe. belum jadi. Kan gitu. Sementara penonton barisan depan yang mostly itu orang-orang VIP, jaraknya bisa jadi 17 meter dari Bisa si jadi. ampli bassnya. Jadi kencengnya itu malah yang didengar si Iya. VIP, iya. orang duduk dengernya malah ampli bassnya doang, dang deng dang Iya. deng dang deng dang deng gitu. Oke. Ya, itu sebabnya biasanya di stage itu ampli bass yang seperti itu pasti dibesar-besarkan gitu EQ-nya yang untuk low frekuensi. Ya. Maksudnya supaya berasa gitu. Supaya gini enak gitu. Tapi kita di tempat jauh aduh gitu loh. Iya, iya. Sebagai seorang operator audio itu paling sensitif kalau udah begitu karena kita mau dengar itu dari main loudspeaker. Iya, bukan dari ampli. Bukan dari amplinya, pemain musik. gitu loh. Jadi susah saya ngomongnya kalau gini jadi agak-agak bertentangan dengan bisnis. Bener nggak? Tapi Bener ini nggak? perlu kita lurusin Pak David. Perlunya netizen tahu basic audio seperti ini. Ya. Karena kalau enggak, ini pertentangan nih antara sound engineer dan musisi. Gua nggak denger sih gua sih. Iya. Nah, kenapa musisi itu perlu ngerti sedikit tentang basic audio supaya loh kamu ini nggak denger satu gelombang penuh. Kamu Susah. mau deket ya, kamu dang deng. Sementara frekuensi bocoran ampli bass itu malah Udah kemana-mana, mengotori iya. ke area audience. Udah kemana-mana. Nah, masalahnya adalah begini. Ya, kalau saya bilang tadi bisnis, sebenarnya kan ada dua cara. Udah aja pemain bassnya pakai ampli yang memang tidak bisa turun dari 100 Hz misalnya. Oke. Itu solusi ya. Tetap ampli bass. Ya. Tetapi dia berapa inch gitu. Pokoknya dia Ya. nggak bisa terlalu rendah gitu. Jadi mentok-mentok dia bisa main sampai 100 kan. Ya. 100 Hz itu panjang gelombangnya berapa tadi teman-teman? Ayo jawab, kalau tahu saya kasih t-shirt yang tidak ada 340 lu dibagi 100. 100. Berarti Sama dengan 3, meter. meter, ya. Ah, itu masih masuk 3,4 meter. masih Oke. masih masuk di akal. Iya. Gitu loh. Si pemain bass ini bisa Ya. amplinya di situ masih bisa. Iya, meskipun itu untuk gereja kecil, panggungnya aja 3 meter. Gitu. Gitu loh. Itu mainnya sudah di bawah panggung, bos. Gitu. Tapi itu solusi yang lumayan. Ya. Jadi ya. ampli bass tuh nggak usah yang kayak tadi gitu. Aduh. Iya. Tapi solusi yang lebih baik lagi kalau sekarang, kalau mereka sudah upgrade itu pakai AIM. Solusi yang paling up to date karena tidak bikin kotor di panggung. Iya. Tidak bikin kotor juga bocorannya ke audiens. Yes. Lu mau kenceng-kencengan kayak apa sampai budak ya lu doang yang dengar. Iya. Itu seorang Nabil, seorang Chris, seorang siapa lagi? Alan, Siapa lagi Chris? Uni gitu. Banyak semua sudah AIM, Ya, tapi tidak ada yang IM. ya. AIM semua. I am sorry. Jadi dia ngontrol sendiri, itulah diperlukan kalau digital mixer sekarang punya personal monitor. Dia ngontrol sendiri. Lu mau kenceng sampai lu budak juga terserah lu. Di handphonenya dia bisa. Ya. Udah paling enak lah itu. Ya, bisa melalui handphone, bisa melalui personal monitor sendiri Ya. ya. Kayak misalnya Alan Head, dia punya MA1 gitu ya. Lalu di semua Digi Design ada sendiri, Behringer aja sekarang juga sudah ada sendiri. Tinggal ngontrol Dan sendiri. itu nggak terlalu mahal sekarang. Itu dia yang bahaya. Iya. Makin Nggak terlalu murah. mahal. Itu jadi solusi ya. Itu sangat solusi. Ya, ya. Dan bukan solusi buat pemainnya saja. Seluruh Yes, sistem. Semua, terutama kita saya sih bukannya, saya bukan penata bunyi. Tuh. Oh iya. Baju saya bukan penata bunyi. Jadi, Kurang mundur dong, kurang muter dulu Jangan. biar kelihatan di situ dong. gimana? Tuh, saya bukan penata Bukan, bunyi dia, saya karena saya- dia pengajar audio. Saya penata mixer tuh. Udah muter lagi.
Nah, sorry, tadi kita ngelebar lagi. Thank you ya Pak Karena Moses supaya- yang sudah membuatkan ini. Pak Moses yang membuatkan ini. Aduh ampun. Karena ini penting ya, karena rada ngelebar sedikit, karena itu jadi basic untuk kita mengerti tentang sine Wave. Balik Sine wave itu memberi lagi. banyak informasi. Jadi teman-teman tolong Google Ya, sine wave knowledge for professional audio. ya. Maka- Sine wave. Ya. Coba di search sendiri. Ya. Terus image, ntar ada image yang memang fisika, Ya. bener-bener fisika gitu. Ada yang memang untuk konten itu, untuk artinya gambar itu dari konten yang untuk pro audio. Ya. Gitu. Segala sesuatu kita perlu tahu sumber aslinya benar atau salah. Ya. Jadi jangan tiba-tiba gitu loh. Jangan Iya, iya. jangan bicara soal tulang, jangan bicara soal Kulit. enggak tulang itu kan cowok. Kalau cewek apa? Tulalit. Enggak, di bahasa itunya ada. Bunda ya? Bukan ya? Oh, tulang yang itu ya, paman itu tulang gitu ya. Iya, Kalau iya, bibi? iya. Lupa Uni. deh, boru. Oh ya, uni itu Padang. Oh Padang, beda lagi. Udah banyak balik lagi tadi. Nanti kebablasan nih kalau sama Raja terakhir Enggak, nggak maksudnya dibalikin. supaya nggak pusing. Iya. Kalau terus aja di situ pusing nanti. Saya Enggak, udah masalahnya gue yang dituduh sama netizen se-Indonesia Raya suka motong omongan lu. ya memang begitu. Ampun Raja Saya terakhir. memang begitu. Ampun. Kalau saya memang enggak. Saya selalu fokus dan saya selalu mengajar yang benar sebisanya. Kalau Ngemeng aja lu. kalau salah kalau salah minta maaf, dibenarkan. Gue baru inget tuh, mumpung lo ngomong kayak begitu, ngelurusin lagi. Karena ada komen kemarin itu, kita balik lagi dikit ya, tentang mikrofon. Ini berurusan dengan seperti itu. Tapi Iya. sebagus apapun itu mikrofon, standarnya dia mengeluarkan listrik yang disebut microphone level. Ya. Microphone level ini distandarisasi di dunia. Mic level itu adalah 0,1 volt. 0,1 volt. Volt Oke. AC, alternating AC, current, ya. bukan DC. Oke. Heeh. Sinyal yang keluar dari mikrofon, Raja terakhir menyampaikan 0,1 VAC, volt alternating current. Lalu masuk ke preamp itu menjadi 1 Volt, volt line gitu. level. Nah, sementara ada juga netizen, ini bagus nih kita jadi berkembang Oh, kan. ya Ada, bagus dong. ada komen, ada kritik, ada Pak Aduh. yang bener kan 0,001 atau 1 milivolt sampai dengan 0,01. Oke. Pak David, Ya. Raja terakhir silahkan meluruskan. Mana yang benar, mana yang salah, atau semuanya bisa benar, bisa salah. Silahkan. Semuanya bisa benar, bisa salah. Gini, kalau kita membeli mikrofon yang harganya 60.000 Oke, dan itu ada, ya. jujur. Iya, iya. Saya baik. baru ngajar kemarin di Bandung 4 hari berturut-turut. Colok karaoke di rumah itu 60.000 itu. Ada mic harganya 60.000 loh. Makanya, itu modalnya berapa coba? 10 belum ditawar itu. Ya, 60 belum ditawar tuh katanya tuh. Bisa bunyi loh. Dan bisa bunyi pula. Modalnya berapa coba? Mungkin bikinnya dari tepung. Tepung aja lebih mahal dari Lebih 60.000. Nah, Jadi gini. bedanya apa? Jelas, jelas. Untuk mikrofon yang seperti itu saya yakin keluarnya mungkin 0,001 itu. Oke. Kan gitu. Karena Jadi dia yang- sensitivity-nya sangat-sangat kecil. yang menentukan karena sensitivity Sensitivity. dari mikrofon Dari tersebut. mikrofon. Jadi Oke. orang suka ngomong, kalau sorry ya, ini saya bukan sombong, tapi kalau seorang operator audio Ya. yang ada di mixer, dia berasa sekali mic ini dibuka segini udah kenceng Oke. gainnya, Ya. mic preampnya. Sebenarnya kita masukin mikrofon, ya, itu ke mixer kan kita masukin kan. Ya. Jadi ini kita bolongin dulu terus kita masukin kubur lagi. Itu namanya memasukkan mikrofon ke mixer. Kubur. Ya. Bongkar dulu, Ya. masukin mic-nya, tutup lagi. Bunyinya bagus, cobain. Jangan begitu, makanya mikrofon itu kan merubah getaran menjadi listrik. Ya. Nah, yang merubah ini apa? Apakah magnet dengan coil, kita sebut dynamic, Ya. atau dia sistemnya seperti kapasitor. Jadi ada 2 konduktor, kan gitu kan? Yang bergetar. Ya, 2 konduktor yang bergetar, yang salah satunya harus diberi arus supaya ada perbedaan voltage. Itulah arus, itulah yang namanya phantom power. Makanya kalau yang kondenser perlu Karena dikasih salah satunya harus dikasih
Phantom power dikasih voltage, dikasih arus, dikasih 48 volt misalnya. nggak harus segitu, Misalnya, bisa 9, bisa 1,5, terserah. Tapi pokoknya ada perbedaan voltage. Oke. Kan gitu kan? Ya. Oke. Jadi sekarang kita punya mikrofon dynamic. Ya. Ternyata magnetnya kecil sekali, koilnya sedikit. Maka kan hasil listriknya kecil dong. Itulah muncul 0,001. Misalnya bahkan bisa lebih kecil kalau perlu. Oke. Jadi kualitas dari mikrofon itu yang menentukan outputnya bisa berapa. Oke. Bisa aja dia keluarnya 3 volt loh. Jadi memang tidak ada standarisasi Nggak ada. secara internasional gitu Pak David. Nggak ada. Itulah yang membedakan mikrofon consumer sama profesional. Begitu benar. Ya. Nah, itu benar banget. Tapi kalau, saya sekarang nih suka takut loh. Apa sih lu takut apa sih? Kan ada gua. Maksudnya kalau dibully kita bareng gitu, Oke. tos dulu. Tos. Jadi gitu ya, dong, jadi bener ya. gitu. Jadi karena consumer murah, sensitivity-nya rendah sehingga Kecil keluarnya. Udah kecil, keluarnya kecil nih. ya Oke. Nanti dia lewat kabel tambah kecil apa tambah gede? tambah kecil. Tambah kecil. Kalau Iya. kabelnya 6 meter sama 60 meter lebih. Wah, lebih kecil lagi 60 meter. Nah, sampai ke mixer kan 60 meter kan? Dan yang lebih gila, yang consumer itu yang dijual berikut sama kabelnya. Nah, itu kabelnya udahlah. Itu dia. Sumbangkan saja Nah, buat. makanya. Loh, masalahnya nggak bisa disumbangin. Yang consumer itu langsung nyambung, itu nggak pakai XLR lagi kan. Jadi langsung di dalam mikrofonnya murah, enggak. nyambung langsung gitu kadang beberapa. Enggak, itu bukan 60, itu lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Nah, Enggak, kalau ini gitu. yang segitu masih bisa dilepas. Iya, jadi itu jawaban ya netizen yang memberikan masukan. Dan itu bagus, terima kasih sekali. Itu harus kritis gitu. Oh, harus. Jadi Gini, kita gini. juga tidak sedang membela diri gitu, enggak. Ada dasar ilmunya. Orang yang benar-benar mau belajar dan benar-benar tulus dan benar-benar memang pengajar itu akan senang sekali jika dikoreksi oleh muridnya. Betul. Serius. Iya dong. Karena kita dengan berargumentasi Tasi jadi itu menjadi pandai. jadi interaksi. Dengan syarat kita berargumentasi dengan orang yang pandai. Iya, seperti Tupai melompat. Capek deh. Udah nih, Terjawab udah 30 ya, menit. terjawab. Udah 30 menit habis. Ya, itu terjawab dulu. Kan ini kita lompat dulu sama ada beberapa komen supaya kita ini kan mudah inget kalau kayak gitu ya. Kita balik lagi dulu ke expander dan gate tadi ya. Oke. Kita fokusnya kan ke situ. Perbedaan itu tadi sudah terjawab. Intinya membatasi Ya. dari Seberapa keras baru keras dia bisa bunyi. baru bisa bunyi. Kebalikannya sama Limiter. threshold. Kok kebalikan sama threshold? Batas Oh, atasnya. betul. Ya. Jadi threshold itu mengurus seberapa keras baru dia bisa bunyi. ya. Kan gitu. Yang tadi ekstrim kan yang kalau gini kan? Nih, Bener nggak? Kalau gini kan ekstrim nih. ini supaya Sekarang kelihatan ya, rasionya. bisa gerakin nih. Gitu aja. Ya. Coba yang ekstrim aja. Yang Ketinggian ekstrim gitu. nih. Nah, ini Nah. ini nggak pernah bunyi nih. Oke. Seumur hidup nggak pernah bunyi ini kecuali teriak. Tek, karena langsung kepotong gitu. Ya. Nggak bisa bunyi aja udah. Iya. Dia kan sinyalnya di bawah sini. Iya. Nggak bisa bunyi. Dan ini adalah gambar dari envelope gitu loh. Oke. Jadi itulah kalau kita yang nggak ngerti disebut- envelope langsung begini, itu ada salah sambung sedikit pasti. ya, itu yang disebut envelope ya. Ini tadi ya. sebenarnya asal muasalnya attack dari envelope. Attack time dari envelope time itu punya anak namanya attack time, decay time, sustain time, release time. Release time ya. Semuanya satu family envelope time Terjawab. gitu. Nah ini saya susah neranginnya kalau kita nggak tahu envelope. Hmm. Jadi harus envelope dulu. Envelope time itu kita perlu pelajari. Harus digambar. Oh ini attack. Oh ini gambar attack gitu loh. Oh gambar attack kok jadi begini. Oh berarti yang gambar di sini hilang gitu. Ya. Nah hilangnya itu setelah dia sudah kena threshold. Apakah bisa langsung bunyi gitu? Atau dia pelan-pelan? Bisa juga kalau rasionya kita rubah. Coba rasio dulu. Rasio. Oke, ini bedanya jadi ya. Tadi ini gate, nah ini baru expander supaya Ya, kita tahu bedanya. ada rasionya kalau nah, expander. ini rasio. Ini rasionya yang di sini nih. Nah, Tuh. kita lihat sekarang. Lihat perubahannya ya. Jadi dia nggak sampai ke sini langsung ke atas, tapi di sini baru ke atas pelan-pelan. Oke, itulah perlunya rasio. Jangan ngerubah yang lain-lain tapi rasionya 1:1. Itu
paling dodol sedunia kalau saya ngomong. Pokoknya begitu ratio 1:1 itu aduh. Karena ya mau diubah apapun juga 1,1:1 masih nggak apa-apa. Ya. Masih nggak apa-apa, serius. Ya. Tapi harus ada gitu, ada isinya. Tuh, kayak ini nih misalnya nih 1,5 banding 1, Masih mending. 2 banding 1. Gitu. Perubahannya ada di Kelihatan langsung, tuh jelas dari ya. gambar. Dan itu kalau ada audionya, kita lebih jelas lagi. Inilah netizen bedanya antara gate Dan expander supaya kita lebih jelas. Sedikit lagi kita akan tutup untuk dynamic processor. Salah satunya yang terakhir adalah efek. Perlunya penambahan, ya sebenarnya bukan bagian dari dynamic processor, tapi efek itu. Ini aja ya, clue-nya aja ya? Clue-nya lah ya. Clue itu apa sih? Tanda, sign, petunjuk Oke. gitu. Tunjuk untuk masuk kan gitu ya? Iya. Untuk masuk Teaser kemana, coba? mengenai efek. Nah. Namanya apa sih kalau untuk masuk itu? Preamp ya? Preamp itu kan udah kita bahas. Udah. Nah, Ya, Clue clue-nya, pertama. clue. Clue pertama mengenai Efek. ya. Efek dalam dunia profesional audio tidak lain adalah room simulation. Room simulation. Simulasi dari gema yang terjadi di ruangan. Ya. Oke. Di ruangan kita sekarang ini RT60-nya, reverb time 60 dB-nya. Nah, Atau jadi reverb- RT60 itu artinya reverb time di 60 desibel. Reverb time dari direct sound sampai dia turun 60 dB. Oke, ya. RT60 adalah dari direct sound berapa dB, terus bergema-gema. Kan gema kan lama-lama tambah pelan dong. Ya, lama-lama kan habis ya. lucu dong gema Nah, kalau lama-lama tambah ada keras. terus, itu horor. Bayangin coba. Iya, nggak hilang-hilang. Cek. David Wow. Glenn, Terus naik lagi. Nah, Itu dicoba deh. Iya, apalagi David Glenn, fade. Nah, itu udah kacau. Gitu. Apalagi halo. Itu pick 2. Kenapa kembali? Bahaya sekali. Iya, iya. Jadi reverb itu pasti tambah pelan. Itu artinya reverb time 60 dB. 60 dB. Artinya asli suaranya Ya. berapa? Terus dia bergema kan, dipantul-pantulkan itu sampai dia turun 60 dB, itu berapa lama? Itulah reverb time 60 dB. RT60. Ya. Atau RT60 in English. Yes. In Indonesia RT60, RW12, pegangsaan Kecamatan. Nah, itu. Lanjut, teaser lagi ini. Efek nih, itu Ya, penting nah sahabat ini- dasarnya. Nah, dulu itu khususnya untuk take drum, itu kita punya ruangan yang di situ take-nya enak loh. Mengapa? Karena dia mengandalkan benar-benar ruangan yang bergema. Oke. Gemanya itu berapa besar gitu loh. Ya. Ternyata enak gitu loh. Jadi dia nggak pakai digital. Nah, kalau kita udah pakai digital kayak begitu, itu kelasnya udah legendnya recording lah gitu ya. Tuh, ini Itu udah lexicon remote. Ini efeknya. Ya, itu legendnya. Ini legend banget nih, lexicon. Ya, itu nggak bisa ngomong lah gitu ya. Nah, ini efeknya dia ada di rack gitu. Ini Ya, cuman remote saja. Cuman remote. Jadi akhirnya kita supaya bisa berubah-ubah, kita membuatnya secara awalnya masih secara analog loh. Dulu itu ada yang namanya echo tape, ada spring. Jadi belum ada digital. Oh ya, ada bathroom effect gitu ya dulu ya. Efek kamar mandi Dia istilahnya. nyanyinya di kamar mandi. Karena ada orang nyanyi, kenapa suara gue lebih bagus ya kalau nyanyi di kamar mandi. Sampai ada itu prosesor tuh efek gitu ya. Klik. Enggak. Kalau saya efek. benar-benar ngajar bahwa memang dia nyanyi di kamar mandi. Iya. Yang satu mic-nya buat directnya, satu mic ditaruh di mana buat ngambil wetnya. Ada dry, ada wet. Ya. Ini suara aslinya, ini suara gemanya. Ya. Jadi kan saya punya 2 track nih di sini. Oke. Kalau ini analog. Ya. Dulu tuh begitu. Drum juga gitu. Oh, ini enak nih di sini. Kurang enak, tambahin bantal gitu. Terus tidur. Setelah nggak capek jadi enak. Iya. Jadi itulah perlunya efek iya, ya. Yang namanya efek tidak lain adalah simulasi ruangan sebenarnya. Oke. Itu kita sebut natural effect. Natural effect. Natural effect itu berbeda dengan special effect. Yep. Kalau spesial dia pakai telur minimal. Iya. Kalau natural Tambah sayur. natural dia, kalau dia bikin natural aja belum bisa,
jangan buru-buru ke special effect. Jangan. Gitu. Yang pakai bawang merah, bawang putih sama kecap dikit itu harus udah enak dulu. Iya. Garamnya segimana, baru tambahin telur, Micin. tambah enak. Iya. Gitu, tambahin ayam, udang. Jangan langsung spesial. Iya. Nggak ketahuan basicnya. Semuanya harus diketahui dasarnya dari mana. Dasarnya itu benar atau tidak. Iya. Gitu. Dan efek itu bukan hanya diperuntukkan untuk vokal. Karena orang tuh nangkepnya, wah efek buat vokal gue supaya efeknya jadi lebih bagus nih. Gitu. Nah gitu, makanya kita mesti ngerti dari awalnya dulu. Ini kita mau ambience efek, artinya semua kena efek yang sama dong. Karena orang main band kan di ruangan yang sama. Ya. Secara live. Jarang sekali pemain drumnya di rumah sebelah. Iya, nggak kelihatan. Gimana stagingnya coba? Nggak kelihatan. Yang main bass di depan rumah saya. Teras. Semua pakai in-ear. Bisa, tapi agak-agak aneh gitu loh. Nah, gitu. Itu zaman pandemi. Itu Mas Doni DSS namanya konser 7 ruang. Ya. Gitu. Itu Karena tidak mudah. supaya nggak saling nularin. Enggak juga, supaya semua punya booth, jadi bersih, jadi kita nge-mixnya enak gitu loh. Kalau kita bocor gitu. Nah, itu mesti dibahas lebih dalam, tapi clue-nya adalah begitu kita menggunakan efek, kita mesti tahu awalnya. Ini kita mau menggunakan efek untuk special effect atau buat natural effect. Dua hal yang berbeda. Begitu kita mixing, semuanya kena. Berarti yang kita kasih efek itu di main-nya. Main aja. Di main kita insert efek karena semua kena. Tinggal seberapa besar. Jarang sekali loh orang yang memberi efek di main. Jarang sekali. Biasanya efek itu spesial semua di setiap channel. Nah, berarti kan orang yang bersangkutan loncat. Makanya saya ngingetin nih Pak David, Netisound bedanya antara dynamic processor, misal kompresor, gate, sama efek bedanya ketika zaman analog dulu koneksinya. Yang satu itu insert, tapi kalau efek harus send return. Betul kan ya? Betul. Karena sistem koneksi ini penting, dasarnya kita harus ngerti. Kalau waktu digital mixer kan anak-anak sekarang udah nggak ngerti Pak David. Udah hilang analoginya. Karena sudah ada di dalam. Semua harus dari basic. Ya nggak bisa. Saya juga ngajarnya nggak bisa. Gitu loh. Harus ini direct, ini dry. Ini suara aslinya. Suara asli kita masukkan ke sebuah alat yang bisa mensimulasikan ruangan, namanya room simulation ataupun digital effect. Gitu. Digital effect itu ntar ada presetnya tuh. Room 1, room 2, room 3, room 4, hall 1, hall 2, hall 3, katedral, sumur, room kamar mandinya Nina, kamar mandinya Bobby, kamar mandinya gitu. Ya tapi itu penting Pak. Nanti netizen bisa lihat di konten kita sebelumnya waktu saya gerbek studio Sumberia. Ini Sumberia Suite, Saudara. Tadi saya tunjukin tuh beberapa prosesor-prosesor dan efek-efek yang bahkan dipakai pada zaman analog. Karena orang taunya kan, wah efek buat vokal. Jangan lupa, dulu zaman analog yang namanya Yamaha SPX 990 itu terkenal tuh buat snare. Aduh, kalau snare nggak kena, nggak enak aja pokoknya. Nggak enak aja pokoknya. Jadi harus ada di rak nih. Drum, kalau nggak ada drummer DS201, aduh, nggak genep nih. Gitu. Nggak bisa, nah, harus. Itu sudah kita gerbek tadi Pak David. Jadi supaya netizen lihat dulu di situ, oh itulah bedanya basic koneksi kompresor gate dibanding dengan efek. Yang satu insert per channel nih kita insert. Tapi kalau efek itu send return. Sebenarnya nggak apa-apa juga efek di insert itu nggak ada masalah. Beli aja tuh efek 32. Nah, biji. Jatuhnya lebih boros. Nah, kalau dulu zaman analog, ini basic ini perlu kita reminder lagi karena tidak ada lagi muncul ini di digital mixer. Nggak ada itu. Kalau dulu analog kita Pak David, itu di aux berapa itu efeknya returnnya ininya? Gue bukanya di efek berapa? Di aux berapa gitu ya. Jadi sekarang udah efek tulisannya langsung kalau di betul. Nah sekarang langsung nongol efek. Nah, sejarahnya begitu dulu. Mesti dari nol lagi. Nanti kita tergantung nih semua. Ini kan baru clue. Iya. Nanti kita akan masuk bicara lebih jauh tentang efek dan dynamic juga. Karena itu termasuk dalam bagian. Kan makanya sering disebut efek prosesor gitu juga ya.
Semuanya Atau- prosesor, semua memproses sesuatu. Ya. Makanya audio sinyal prosesor itu hanya ada dua. Kalau dia bukan transducer, pasti dia amplifier. Audio sinyal prosesor, apakah dia transducer ataupun amplifier, semuanya audio sinyal prosesor itu punya 3 kelemahan. Ya. Distorsi, calibration, dan noise. Pasti. Tinggal Ya. seberapa besar. Yes. Sampai di situ dulu, Ya, teman-teman. nanti daripada berasap gitu. Nanti distort, padahal bukan metal. Nah, Yang langsung repot. distorsi sudah gitu. Nah, netizen se-Indonesia Raya, kira-kira kalian setuju nggak kalau kita misalnya nih contoh bikin membership supaya kita bisa saling belajar lebih detail. Kalau mau tentunya ada treatment yang berbeda kalau membership gitu ya, sehingga Promedia Channel bisa menjadi berkah lebih lagi Amin. untuk kita menggali dan belajar back to the basic. Back to the basic Karena always. Iya, karena kalau basicnya nggak kuat bahaya ini kita main feeling aja nih. Gua pokoknya kalau gua giniin enak ya. Masalahnya nanti beda venue, beda mixer, beda equipment berubah lagi gitu ya. Ya. Nanti kasih masukan di kolom komentar gitu ya. Kita sudah urutin bahas mikrofon, preamp, equalizer, dynamic processor. Sekarang sedikit clue teaser tentang efek. Nanti kita juga bisa masuk Pak David ke DLMS, Digital Loudspeaker Management System. Iya. Apa sih? Kenapa harus dibagi sih? Crossover dulu Crossovernya kali, gimana? crossover Di dulu. dalamnya kan crossover tuh DLMS gitu ya. Lalu nanti dalam DLMS tuh ada banyak lagi itu. Iya. Grafik EQ-nya, berapa band gitu ya. Jadi tolong ini nggak habis-habis loh. Iya, makanya itulah. Ini udah jam 2 siang, kita belum makan siang ini. Iya, makanya Dari gue jam udah kelihatan 12. lu pucet kayak begitu. Jadi harus belajar terus. Jadi kita belajar ini bukan meninggi loh. Semakin rendah dong. Iya. Seperti padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Gitu. Oh, gitu ya? Iya dong. Enggak, maksud Itulah menunduk. perlunya berani. Belajar audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Nanti setelah di LMS, nanti ada lagi sebelum ke speaker, power amplifier. Waduh, itu pembahasannya masih banyak banget Pak David ya. Banyak sekali, ini juga grupnya banyak sekali pusing. Iya. Ampli kita bahas, nanti setelah ampli baru masuk ke Banyak. speaker system. Apa aja itu jenis speaker, 2-way, 3-way, 4-way. Itu Terlalu banyak yang mesti kita masih terlalu banyak yang bisa kita bahas untuk kita belajar, dan disitulah Promedia ada bersama segmen Berani Belajar Audio di sini, kiranya bisa menjadi berkah buat pembelajaran buat pro audio di Indonesia. Maju terus Pro Audio Indonesia bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace.